Oke, kita mulai aja ya untuk yang pelajaran kita malam hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, Mister akan sedikit nge-review dulu terkait dengan apa yang udah kita pelajari kemarin. Jadi, kemarin itu kita udah belajar terkait dengan beberapa hal ya. Sebenarnya lebih ke arah nge-review materi yang sudah pernah dipelajarin juga mengenai di lesson satunya. Mister coba share screen dulu. Mana tadi materinya? Oke. Satu L2. Oke, ini dia. Oke, kenapa Watan? Ada yang mau ditanyakan? Fatir. Oke, Fatir baru join. Watan ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, Ren tadi resen Watan. Nggak ada. Oke. Mana tadi? Ya, ini dia. Nah, oke. Sekarang malam hari ini kita akan mempelajari terkait dengan list ya. Kita akan lanjutin terkait dengan materi yang kemarin. Nanti sebelumnya seperti biasa yang kemarin-kemarin juga kita sedikit nge-review pelajaran di pattern start 1. Nah, sekarang kita coba nge-review di lesson 1 yang kemarin. Mister slideshow dulu. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar list. Terkait dengan list, mungkin sudah ada bayangan ya dari teman-teman semuanya. Dia akan berbentuk seperti array. Penulisan code-nya dia menggunakan kurung siku. Kurung buka siku dan kurung tutup siku. Nah, untuk di dalam Python ini, untuk mengakses mengenai list sendiri, itu sebenarnya kita menggunakan index ya, konsepnya. Indeksnya itu nanti akan kita gunakan sebagai cara kita untuk mengakses listnya. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan beberapa program yang masih belum menggunakan list ceritanya, dan nanti kita akan modifikasi untuk menyimpan beberapa inputan dari user dengan menggunakan list yang ada di sini. Nah, ini nanti ya. Definisi list ini kita bisa, untuk mendefine list maksud Mister, itu kita bisa gunakan contohnya seperti di slide ini, list dalam kurung buka, kurung tutup biasa, atau langsung kita kasih code kurung buka dan kurung tutupnya itu pakai kurung siku. Nah, itu juga bisa. Jadi ada dua cara definisinya, bebas. Nggak ada ketentuan. Nah, seperti ini kalau ini menggunakan prosedur list gitu ya, command list atau fungsi listnya dipanggil, kemudian dia buka kurung tutup kurung buka kurung tutupnya, atau kita langsung buat bentuk listnya sendiri. Itu pakai apa sih? Kalau di Python kan untuk list dia kurung sikunya kurung buka kurung siku ya. Kalau tuple dia kurung buka kurung tutup. Mirip seperti list, tapi bedanya kalau list itu dia mutable, kalau tuple itu immutable. Immutable itu maksudnya nggak bisa dirubah. Mutable bisa dirubah isiannya. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita akan coba sedikit tipis-tipis review yang kemarin. Tipe-tipe loops. Nah, tipe-tipe loops yang kemarin udah kita bahas. Kita akan coba review dikit. Oke, ada yang ditanyakan? Go to next lesson each class. Sorry, writing fast. Okay, usually do each lesson and go to the next lesson each class. Maksudnya gimana ya, Dharma? Langsung ke course-nya. Oke. Day 2. Ya, benar. Oke, benar. Kita akan coba seperti itu. Di lesson selanjutnya kita akan menggunakan konsep seperti ini juga. Sama seperti Python Start 1. Cuman di dalam lessonnya itu sebenarnya kita akan nge-review dikit-dikit terkait dengan apa yang udah kita pelajari. Bukannya di Python Start juga kayak gitu ya? Yang pertama. Apa langsung membahas saja? Dari teman-teman gimana? Oke. Oke, ini cuma sekedar nge-review tipis saja. Jadi nanti supaya mastiin aja yang kemarin kita pelajari itu nggak ada yang kelewat gitu ya. Nah, sekarang untuk type of loop-nya sendiri itu ada dua yang kemarin yang udah Mister sampaikan, ada while loop dan for loop. Nah, itu penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Contoh while loop seperti ini,
Dan sedikit review aja. Kemudian for loop-nya seperti ini. Pastikan format dan bentuk dari fungsinya udah benar ya. Karena critical error dia akan langsung masuk ke dalam interpreternya. Akan langsung muncul bad input dan sebagainya. Akan langsung ada error yang jelas di situ. Beda nanti yang pada saat kita bergerak dengan handling error. Oke, ini contoh-contohnya for loop. Kemudian function itu seperti apa? Kemarin juga sudah kita sedikit bahas penggunaan function. Ada fungsi dan parameter-parameternya. Kalau kita ngomong fungsinya, di dalamnya itu ada parameter. Tapi ketika kita panggil fungsinya, di dalamnya merupakan suatu argumen. Ya, kebayang ya. Jadi ini hanya nge-review yang kemarin aja. Jadi ini ada fungsi, kemudian ada parameter yang digunakan dalam suatu fungsi, di mana parameter ini nanti akan digunakan sebagai bahan atau inputan dari si fungsi itu. Nah, pada saat kita panggil fungsinya, nah kita akan menggunakan argumen dari yang sudah ditentukan di parameter fungsinya. Tuh. Untuk fungsinya sendiri sebenarnya ada build up sama yang custom gitu ya. Untuk yang build up, yang built-in, maksudnya built-in itu dia udah tersedia di Python-nya, kayak print, input, dan sebagainya. Kalau yang custom sesuai dengan kebutuhan kita. Dan fungsi itu ada dua macam. Ada yang return-nya itu nggak ada pengembalian nilainya atau return value-nya itu nggak ada. Yang satunya lagi ada return value-nya. Nah, ini yang return value-nya ada, yang satunya ini nggak ada return value-nya. Jadi istilahnya void atau null. Nggak ada sesuatu yang dikembalikan dari fungsi itu. Jadi kita nggak perlu nyimpen nilai dari pengembalian itu ke dalam suatu variabel. Gitu ya. Itu fungsi terkait dengan yang kemarin sudah sempat kita pelajari, bahkan di Python Stat mungkin ya udah sempat kita pelajari juga. Oke, ada yang mau ditanyakan nih? Ada suara apa nih? Oh, Dio. Oke. Oke, yang kemarin sebelum masuk ke yang listnya, kemarin sebenarnya kita masih ada handling error yang belum selesai ya. Jadi sebelum masuk ke list ini, Mister mau coba sedikit nyampein materi terkait dengan lesson 1 yang minggu kemarin. Oke, masuk ke sini lagi. Jadi kita langsung lompat ke bagian handling errornya. Kemarin kan conditional statement, loop, dan sebagainya udah kita bahas ya. Kita akan coba langsung masuk ke bagian handling errornya mana. Oke, ini sudah. Nah, ada exception handlingnya. Jadi di exception handling ini nanti, bisa masuk ke slide-nya nggak? Oke, nice. Jadi di exception handling ini, pengertiannya atau fungsinya itu kita akan membuat suatu program atau suatu perintah di mana akan mencoba terlebih dahulu untuk diinterpretasikan dengan interpreter. Kalau dia gagal, kita buat except value-nya. Jadi bayangannya kayak gini. Di sini misalnya ada input untuk memasukkan suatu nilai angka tertentu. Ini contohnya kita akan membuat atau menghitung area dari suatu rectangle. Kalau A dan B ini diinputkan angka, no problem. Program akan terus berjalan. Tapi gimana kalau ternyata inputannya itu dia nggak sengaja ngetik string. Atau ngetik angka atau huruf yang dimasukkan satuannya, misalnya 10 cm. Jadi nggak cuma angka aja. Nah, itulah yang nanti akan kita mau coba handling dengan menggunakan exception handling ini tadi. Nah, ini tadi jatuhnya kan munculnya seperti ini. Kalau dia munculin angka tulisan huruf di sini 10 cm. Tapi kalau dia angka murni bisa dikonversi ke dalam integer. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti akan diatasi oleh yang namanya exception handling tadi. Bedanya dengan yang critical error tadi, critical error itu udah pasti mau dia itu masukinnya bener atau enggak, udah pasti error. Tapi kalau exception handling ini, saat si user memahami maksudnya dan tahu apa yang harus diisikan, itu nggak ada masalah di program. Oke, ada yang mau ditanyain? Halo Kak. Yuk, Bima, gimana? Baik, enggak baik Kak. Oke. Lagi flu soalnya, jadi nggak terlalu baik. Oke. Untuk yang suara Mister masih kedengaran jelas di sana semuanya?
Iya, Kak. Oke, good. Wah, kayaknya lagi enak badan nih si Bima nih. Kau tahu, Kak? Suaranya beda. Oke, Fatan, gimana Fatan? Ada yang mau ditanyain sampai sini? Nggak ada. Nggak ada. Oke, Lu nice. bilang yes. Oke, jadi di exception handling ini lebih ke arah kita ngenotis error yang mungkin ya, kalimatnya mungkin akan terjadi. Kemungkinan besar berpotensi akan terjadi error. Nah, bentuknya itu yang akan kita atasi bukan bagian kritikalnya ya. Kritikal itu contohnya kayak gini deh, gampangannya. Ketika kita nulis print kurang T, jadi PRIN, itu kritikal banget tuh. Mau dia itu ngerti maksudnya atau nggak ngerti maksudnya, error pasti. Tapi kalau kita contohnya kayak tadi, yang modelnya hidden ini adalah saat kita menginstruksikan si user masukkan panjang dari suatu persegi panjang misalnya. Nah, saat user itu memahami terus dia masukkan angka, ya nggak ada masalah. Tapi kalau dia masukkan 10 cm atau 10 meter bersama dengan satuan atau 10 titik aja, nah itu nggak dipahami sebagai angka number di bagian Python-nya, maka akan terjadi error kan. Nah, itulah maksudnya di sini hidden-nya itu di bagian exception handling-nya ini, yang nanti kita akan mengidentifikasi yang berpotensi untuk mendapatkan exception handling. Bentuknya kayak gini, try and except. Jadi try ini adalah kondisi utamanya pada saat kita mau melihat apakah si program ini bisa jalan nggak sih, dengan cara ngecek dulu bisa nggak dikonversi. Kalau tadi kasusnya kan konversi ke integer, kalau ternyata nggak bisa, dilempar ke exception ini. Jadi apa yang harus kita tampilkan? Bebas, kita mau nampilin print, kemudian kita tampilin yang tolong masukkan bilangan angka saja ya, tanpa satuan. Nah, itu boleh juga. Jadi nggak hanya sekedar tulisan bad input atau seperti ini tadi ya, tulisan error yang ada muncul di sini, invalid, literal, full integer dan sebagainya. User nggak akan ngerti. Jadi lebih ke arah memanusiakan error yang ada. Oke, Deo, ada yang tanyain sampai sini? Aman? Oke, nggak Pak. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita mau coba langsung praktek aja ya, biar kebayang try and accept-nya itu seperti apa. Nah, ini beberapa contoh untuk menghandling atau exception handling-nya terkait dengan errornya itu, supaya dia nilainya itu betul-betul nilai angka ya yang dimasukkannya, numerik, bukan yang terkait dengan si string yang terkonversi ke integer, karena akan menjadi error. Oke, sekarang coba kita buka course-nya masing-masing ya. Kita buka course-nya masing-masing. Masuk ke lesson 1 di bagian nomor 2. Yang mana, Kak? Lesson 1 masuk ke bagian nomor 2. Iya, Kak. Oke, coba. Ntar screencast semuanya ya, biar Mister tahu. Oke. Kita coba dikit aja terkait dengan exception handling-nya. Oke, apa kita tunggu. Yang lainnya minta tolong screencast supaya Mister tahu gimana kondisi course-nya, seperti apa progresnya. Sembari Mister juga buka yang M1L1-nya. Oke, udah semua? Udah masuk ke nomor pertama dulu ya, ke teori dulu. Nah, sedikit teori yang ada di sini kita akan coba bahas, sekalian menjelaskan apa yang sudah disampaikan tadi. Sebentar. Oh, salah masuk. M1L1-nya yang kedua ya. Oke. Nah, di teori ini, oh, ada yang tanyakan, ada yang mau bertanya. Oke, udah pada masuk semua ya. Oke, Jona, Deo, coba di share di screencast-nya. Federico, Dharma juga coba di screencast. Oke, sekarang kita coba bahas ya. Yang pertama terkait dengan, oke, yang ini. Share dulu. Nah, masih ingat ini? Special program that recognize and executes command di dalam Python disebutnya apa? Ini bukan yang mana ya? Kenapa, Kevin? Ini yang mana ya? Yang lesson. Ya, benar yang tadi, yang lesson 1 tapi yang nomor 2.
Kita coba dulu yang lesson 1 nomor 2. Bukan lanjut lesson 2. Setelah ini kita akan lanjut lesson 2. Sebentar aja. Kita kemarin kan di bagian handling errornya masih belum ya, masih kelewat nih. Kita coba bahas dulu. Nah, apa ini masih ingat? 5, 4, 3, 2. Malah nanya apa ini, game apa? Darua. Oke, masih ingat? Gak ada yang ingat? Oke, interpreter ya. Interpreter yang digunakan sebagai menerjemahkan program code, baris-baris code ke dalam suatu komen. Nah, seperti yang kita bahas tadi, untuk yang nomor 2 ini, comment that can't be recognized to identify and describe hidden error. Tadi menggunakan apa tadi? Kalau namanya tadi kan di materi kita akan membahas mengenai exception handling ya. Tapi kalau sebutannya, prosesnya itu disebutnya exception processing. Jadi kita buat namanya itu seperti ini. Exception processing. Jadi kita membuat suatu proses pengecualian terhadap error yang muncul pada saat dia dieksekusi. Nah, ini beberapa tipe operator yang digunakan untuk exception handling tadi ada 2. Yang pertama try untuk mengeksekusi atau membuat suatu percobaan pertama. Kemudian yang kedua adalah pada saat exception-nya. Accept. Oke, dan yang terakhir yang digunakan kemarin oleh developer cool developer deh. This operator to insert algorithm loop. Kita pakai apa kemarin? While ya. Harusnya while. Kalau for nggak cukup. Terlalu pendek. Nah, kita coba. Nah, oke. Oke ya, nomor 1 udah oke semua ya? Sabar kak. Oke. Ini hanya mereview aja sih sebenarnya. Start ya. Nge-review aja apa yang udah kita teori-teorinya dulu. Seperti biasa kan algoritmik biasanya ada beberapa teori dulu. Habis itu kita coba code-nya. Ingat ya bentuknya nanti kalau kita mau handling error itu ada try and accept. Nah, try accept ini bisa dilakukan di dalam while bisa, di dalam if bisa, dimanapun bisa. Nggak ada batasannya. Di luar di main programnya pun juga bisa. Oke, nah kalau udah langsung next aja. Ketik-ketik dulu. Latihan-latihan ketik lagi. Nanti kita masuk di... Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Asking an irrelevant question. No problem, Narmas. Oke. Bapak. Ya, kenapa? Pak. Fatan, Ini saya nomor 1. Yang nomor 2 yang mana? exception hand itu Yang bukan exception handling, exception processing. Exceptionnya benar, handlingnya itu diganti exception processing. Gak usah pakai handling. Thank you. Gak usah pakai handling, Fatan. Langsung exception processing. Oke. Processing, double S, processing. Bukan processing. Double S, bukan C, double C itu, double S. Processing. Yes. Oke. Nice. Oke, sama-sama. Oke, lanjut ya semuanya. Nomor 2, nomor 3. Nomor 3 gimana? Nah, ini mulai dari ini kita akan coba try accept-nya ya. Oke, kita buka dulu nomor 3. Oke. Nah, ini contohnya ini udah ada nih. Udah ada kita disediakan baris code yang sudah menggunakan try accept-nya. Nah, di sini sudah ada try-nya yang pertama, bentuknya itu dia akan ngecek berhasil nggak dikonversi ke dalam integer. Kalau enggak, dia akan bilangin di accept-nya. The number must be in integer. Maksudnya jangan masukin string ya. Contohnya kayak gini nih. Masih yang ada di sini ya. Mister masukin AS. Nah, nggak bisa karena ini kan string, nggak bisa dikonversi ke dalam angka. Jadi dia mastiin 1. Nah, nomor 2 yang sweet amount-nya ini kita isi 2. Saat semuanya oke, maka dia akan break. Berarti dia udah menyimpan nih di dalam children dan sweet amount-nya. Sementara kalau dia ternyata ada yang error, misalnya ini yang pertama oke, yang kedua error. Berarti dia akan ngulangin lagi nih, mulai dari yang number children-nya berapa.
diinisialisasi lagi. Setelah dia nggak error, dipastikan dua-duanya error, baru dia di break dari while loop-nya. Nah, setelah di break, nah tinggal kita masukin di bagian next code-nya di sini, pakai try and catch juga. Nah, kita lihat dulu di sini ketentuannya apa. Nah, dia membagi ya. Membagi si permennya itu. Rumusnya gimana? Rumusnya berarti pakai apa nih? Oh, pakai conditional if dulu ya berarti ya. Jadi kita buat try dulu. Belum dulu stop ya. Kak, aku masih nomor 2. Kak, ini kok aku pas enter gak bisa, Kak. Pas Yang mana? enter gak bisa. Nomor 2. Nomor 2. Sebentar, Bima ya. Aku udah pencet enter dari tadi, Kak. Itu salah tuh. T-nya huruf besar nggak harusnya? Oh iya benar. Oke. Lelah. Kasih, Kak. Iya sama-sama. lagi nggak fit ya. Maklum. Oke, nah konsepnya sama ya. Untuk yang nomor 3 yang udah sampai nomor 3, konsepnya sama. Dia menggunakan try. Pastikan saat kita menghitung pembagian antara, berarti gimana nih rumusnya? Division, kalau user enter 0 children berarti dia munculnya error kayak gini ya. Kalau dia other than 0, the program will calculate. Nah, berarti dia ada ketentuannya pakai if ya, conditional if ya. Yang pertama children amount-nya dulu berarti kan yang akan kita koreksi. Kalau dia sama dengan 0. Nolnya menggunakan integer ya, bukan pakai string gini lagi ya, karena udah kita konversi. Oke. Nah, maka yang akan muncul di sini. Ini kita copy aja. Supaya meminimalisir error yang nggak penting ya. Gara-gara kita salah ketik huruf atau dan sebagainya terkait dengan tanda baca dan sebagainya gitu ya. Ini kalau kita pakai conditional statement. Kita lihat nanti perbedaannya. Kalau yang lain maka ini ya. The child. Ini bisa nggak kita pakai ini? Nah, kalau ini berarti menggunakan yang model lamanya Python Start 1 ya. Ini misalnya kita buat, berarti pembagiannya setiap anak mendapatkan berapa permen gitu kan? Berarti sweet amount-nya dibagi dengan children ya. Sweet amount dibagi dengan children. Koma, ini candies-nya. Oke. Sekarang kita coba cek. Bisa nggak? Belum, Kak. Oh, enggak, ini ngecek dulu. Ngecek dulu, jalan nggak? Belum dicek ininya. Jadi nanti Mister jelasin lagi. 100. Oke. Kalau dia 0. Oke. Sudah sampai nomor berapa semua nih? Nomor 2 udah pada lewat belum? Oke, udah lewat semua ya. Oke, Dharma udah, Fatir udah. Oke, kita yang kedua ini masih gunakan conditional if ya, tapi udah ada cara try dan accept-nya. Try dan accept-nya juga udah ditunjukin tuh di bagian atas sama si programnya. Nah, kita coba dengan kondisi if kayak gini diterima dan bisa dibuat bener nggak sama si sistemnya. Kalau ini 0 sama 100 tadi ya, kita coba. Kalau udah silahkan 0 sama 100. Oh, udah muncul. Oke. Dari sini yang baru masuk kebayang nggak dengan apa yang Mister ketikkan di dalam code-nya? Ini tadi code yang barunya ya. Ini code yang barunya. Kita cuma nambahin conditional if-nya karena sesuai dengan apa yang di dalam soal ini nih. Ini kan conditional if doang nih. Tapi di sini sudah diajarin sama sistemnya, contohnya kita udah dikasih template. Kalau mau try dan accept untuk mengoreksi apakah masukan dari usernya itu benar-benar integer atau enggak,
Seperti ini caranya. Kita gunakan try untuk mengevaluasi nilai dari inisiasi dua variabel ini. Kemudian kalau udah bener semuanya ya, baru di break. Kalau satu aja yang salah, dia akan masuk ke exception sini. Nah, ini yang tadi Mister jelasin di teorinya tuh. Penerapannya sederhana itu seperti ini. Memverifikasi inputan dari si user. Nah, setelah itu baru ini kode yang kosongnya kan, yang mau kita buat hanya menambahkan conditional statement aja. Cukup. Jadi try except-nya cuma di atas saja. Oke ya, kebayang semua ya. Bim, gimana Bim? Kebayang Bim? Enggak kak, Oh, ya enggak. aku masih bingung. Hei, Mana yo yang bingung? Ini cuman kita masih make yang kemarin tuh, conditional statement oh doang. masih pakai kemarin. Conditional statement. Kita masih belum benar-benar ngoding dari awal try dan accept-nya itu seperti apa. Tapi tadi kan Mister bilang ya, di sini udah ada contoh di atas nih. Baris 1 sampai 7 ini udah tersedia langsung nih. Kebuka kan langsung Iya. ada ini kan. Nah, itu contohnya kalau kita mau buat try dan accept di dalam suatu program. Iya. Oke ya. Jadi Oke, itu contohnya. Oke. Kebayang ya, untuk yang lain gimana? Masih bisa ngikutin dengan aman kan? Ayo, gimana nih Python start satunya? Yo. Yang paham raise hand. Lumayan kak, bukan Oke, Bima. paham. Nggak apa. Paling nggak dapat dulu gambarannya nih. Oke, Jona, oke, good. Lumayan. Oke, ini kita masih nge-review nih ya, nge-review. Sebenarnya kalau Mister bilang nanti di lesson 1 sampai lesson 4 nih kita nge-review pelajaran yang kemarin, yang di Python Start 1. Kita ulang-ulang dulu, kita kasih refreshing dulu. Nah, jangan sampai nih pada lupa nih. Jangan sampai pada lupa ya. Looping tuh ada 2, while for-nya nanti kita bisa gunakan kapan, apa yang harus dipertimbangkan ketika kita milih while, apa yang harus dipertimbangkan ketika milih for dan sebagainya. Conditional statement if, else, kapan kita pakai if doang, kapan harus dua-duanya atau sampai tiga-tiganya if, else. Gitu ya. Oke, yang lainnya gimana? Aman? Kayaknya ya. Soalnya yang rasain cuma 2 nih, Reski sama Jona sama Bima nih. Yang Reski bilang lumayan nih. Yang lainnya gimana nih? Oke, Fatan, good. Yang lainnya Deo, Farhan, Fatir, Pie. Adakah yang masih agak bingung? Ketemu ya, maksudnya ini hanya kita balik lagi Mister bilang ini hanya Mister menginterpretasikan atau menerjemahkan yang ada di sini loh, menggunakan conditional if. Ini udah jelas nih, if the user enter no children. Nah, berarti gunakan conditional statement kan ini, gitu ya. Oke, bisa next. Oke, next, mantap. Nah, sekarang next ya, next kita ke yang keempat. Apa nih? Nah, oke. Nah, sekarang kalau tadi kita cuma nambahin if-nya conditional statement, sekarang kita Woi, kenapa? Ada yang ketinggalan? Yang tadi apa? Nggak bisa ke submit. Nggak bisa ke submit. Nah, coba Kevin dibuka dulu. Screencast-nya dulu. Nggak bisa ke submit gimana? Error kah? Maksudnya tetap di automatic check-nya dibilang error gitu. Punya Kevin. Iya. Mana punya Kevin? Mana? Nggak bisa lanjut. Oke. Oke, coba lihat dulu cederanya benar. Coba dicek tulisannya. Itu tadi udah kopas belum? Each child will receive, udah? Coba di bagian bawah. Yang ini kopas, Heeh. sama yang ini kopas. Yang ini nulis sendiri. Receive. Each child will receive. Yang ini sama yang ini kopas dari yang atas ini. Benar.
Coba ya. Tadi kan kayak sorry. Yang ini tadi ya. Coba ya, Mister ulangnya. If sama dengan 0 sama dengan 0 itu kan sama kan ya tadi ya. Ini kopas di sini kan. Oke. Sweet ya. Oke, coba. Punyanya Kevin tadi. Richard will receive division. Kenapa ya? Coba ya Mister ya. Sekarang Mister coba lagi. Nah ini bisa. Apa jangan-jangan ngebug ya punya Kevin? Kalau nggak kopas punya kakak aja. Compare. Coba ya. Ini aku copy ke chat ya. Ya. Oke. Coba. Yang lainnya gimana? Udah lewat selain Kevin? Udah lewat nih kayaknya. Oke. Kak, Yes. Kenapa Bim? gak jadi kan? Nol. Oh udah gak jadi. Nggak jadi, aman. Aku kira error. Aku kira error. Oke. Yang nomor 4 itu bisa ambil metodenya pakai yang di nomor 3 tuh. While true, kemudian try accept, kita pakai yang itu juga bisa. Jadi tinggal kopas saja, masukin ke situ, sesuaikan dengan apa yang diminta. Nah, kebayang ya. Sembari aku nunggu punya Kevin dulu nih. Gimana nih punya Kevin? Masih nggak bisa jalan Kevin? Itu udah sama persis itu. Oh. Oh, LS. yang atas variabelnya apa? Oh, pakai switch. Oke. Oke, mantap mantap. Coba dulu. Oke, mantap ya. Nah, kalau yang tadi, yang nomor 4, berarti dia Mister ambil yang ada di sini nih. Buat template-nya. Mister pindah ke nomor 4 ya. Nah, di sini add exception processing. Nah, kita lihat di sini ya. Dia ini intinya suruh nentuin pilihan angka 1, 2, 3, 4 kan gitu kan. Karena apa? Di sini dia menggunakan integer, bukan string. Makanya kita butuh exception. Tapi kalau ini nggak pakai string, nggak pakai number, dibuat kayak gini, ya udah jadi. Cuman kan nggak sesuai sama yang diminta soal kan gitu. Masukin aja ini, kemudian kita buat. Berarti ini kan ada inputan nih. Ya ini kita modifikasi ya. Kita hilangkan. Kemudian ini kita hilangkan. Yang ini berarti isinya bukan ini ya. Kita buat nanti sama seperti yang ketentuannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat berarti ini akan mengoreksi inputan dari yang ada di sini. Kebayang ya? Seperti yang di sini nih, what is the highest mountain in the world? Ini kan pertanyaan sebenarnya, habis itu dia di input, dia milih ada kemungkinan dia ditulis string maksudnya, atau ditulis dengan angka. Kalau angka berarti dia langsung ke sini, gitu kan? Kita buat inputnya. Jadi kita bisa taruh di sini inputnya. Bentar, kita cek. Kita bisa
modif di sini saja, biar nggak terlalu banyak yang perlu kita ketikkan. Oke ya. Nah, setelah itu kita konversi pilihannya. Kalau ini bisa dikonversi ke dalam integer, maka break. Langsung masuk ke conditional statement ini. Tapi kalau enggak, nah suruh ngapain? Error, enter the numbers. Ada enggak? Error, nah ini dia. Error, enter the numbers. Oke. Masukin sini. Pastikan ya, sama persis. Oke, dah. Nanti dia akan balik lagi. Masukin answernya berapa, balik lagi dan seterusnya gitu ya. Habis apa lagi ketentuannya? If the user doesn't enter the number and write the value, for example, error enter the number. Oh ya udah, ya ini berarti kan yang exact ini kan. Nah, oke, dari sini ada yang bingung nggak? Sebelum kita coba, kenapa kok Mister ini masukin ini di sini, kemudian setelah itu di accept-nya seperti ini? Kalau dia nggak bisa terkonversi ke integer alias string, dia masuknya ke sini. Kalau dia terkonversi, maka di break simpan ke dalam variable answer. Habis itu dicocokin di conditional statement-nya ini. Oke? Kebayang? Nah, coba ya. Apakah ini berhasil? String. Wah. Ternyata kok infinite loop? Apa yang salah? Ada yang sudah berhasil? Saya. Gimana, Matan? Sebentar, Mister masuk dulu. Mister udah masuk nih. Oke. Coba lihat dulu. Gimana? Nomor Nomor 4. coba lihat produk saya dulu. Saya mau compare. Ya, boleh. Ini. Kak, Bentar. ini jawaban yang nomor 4 ini ya? Yang nomor 4 bukan. Jawaban. Ini masih murni, masih Mister masukin cuman try dan accept aja. Karena ada harus yang disetting lagi nih supaya nggak infinite loop. Kebayang nggak gimana caranya nyetop infinite loopnya? Nah, ini tadi Fatan ada apa nih, opini nih, masukan untuk pembuatan programnya. Gimana Fatan? Saya ini masukin nomor 2-nya ini ke dalam try-nya. Oke, nomor 2-nya dimasukkan ke dalam Saya try-nya. masukin pertanyaan ini masukin ke try. Oke. Boleh, seperti jadi nomor 2 itu masukin ke dalam try-nya. Yes. Jadi dikonversinya itu setelah dia memasukkan input gitu ya. Masukinnya ke baris keberapa coba Fatan? Mister mau lihat. Punya Fatan mana? Ini kan Mister ngeliat punya Mister sendiri nih. Punya Fatan mana? Yang punya Fatan? Mana? Answer. Oke. Jadi yang di atas itu yang punya Mister dari versinya Fatan ini diganti, ditaruh di sini. Jadi nggak perlu pakai ini. Ingat nggak di contohnya yang di awal dia kan mengkonversinya kan di bagian jawabannya kan. Nah ini kalau yang sekarang itu sebenarnya answer itu bebas nggak penempatannya. Mau dia itu di dalam try boleh, mau di luar try boleh, tergantung kebutuhan. Karena ini kebutuhannya kita langsung mengkonversi jawaban yang ada ke dalam integer, kita bisa naruh di sini. Dan ingat, ini kita konversi ya ke dalam integer. Kayak gini. Jadi kita nggak pakai lagi yang namanya answer ini yang seperti template yang di awal tadi. Di template di awal tadi kan, answernya itu kita konversi. Nggak perlu. Kita langsung seperti ini aja. Nah, udah mirip. Nah, harusnya dengan kayak gini, infinite loop-nya akan terhenti ketika kita akan memasukkan input lagi. Harusnya ya. Nah, kan terhenti. Kemudian dia akan memasukkan yang lain lagi. Dan seterusnya. Nah, ini baru ketika dia angka 1, maka dia akan keluar untuk dikoreksi ke conditional statement-nya. Oke? Berarti udah pada ngerti semua ya? Penggunaan try and accept ini bisa menggunakan answer-nya di dalam. Gimana? Iya Kak. Iya ya. Oke, nice. Nah, kalau udah nggak input lagi, bapaknya ada. Yes, benar. Benar Ezra.
Jadi karena nggak ada input itu, maka dia jadi infinite loop. Karena tadi Mister hanya fokusnya mengkonversi aja, ya kan? Mengkonversi dari answer yang masuk itu bener apa enggak. Kalau enggak, maka dia akan muncul di except-nya. Tapi kita nggak menghentikan loop-nya. Konsepnya while loop. Ya, jadi pada ingat semua ya, udah ya. Udah pada ngeh semua ya. Loop-nya udah pada ingat semua berarti ya. Nah, dari sini udah nggak ada yang bingung ya. Aman ya, berarti sekalian kita nge-review loop nih tadi nih, Mister. Jadi kalau tadi cuman teori, sekarang kita coba praktek nih. While loop-nya. While loop-nya true itu berarti maksudnya nggak ada lagi batasan atau kondisional yang akan ngebuat si loop-nya jadi break. Jadi harus dipakai fungsi break tadi juga ya. Oke, kalau nggak ada, nah sekarang kita lanjut ya ke list-nya aja. Nah, berarti yang selanjutnya ini konsepnya sama sih kalau Mister lihat. Mau yang kelima, bintang 2 dan sebagainya, ini konsepnya sama. Tinggal kita nanti intinya udah paham di bagian try dan accept. Insya Allah sih aman tuh 5 dan bintang 2 nya selanjutnya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke materi M1L2 nya ya. Oke, kita hold dulu yang M1L1 nya. Oh, aduh, ada semangat semua nih M1L1 nya nih. Oke, masih nomor 5. Oke, kita hold dulu yang M1L1-nya. Sekarang Mister lanjut ke yang M1L2-nya untuk membahas terkait dengan si mana tadi? Oh, ini dia. Si list-nya. Oke, Mister share dulu. Oke. Nah, di sini kita akan bekerja dengan list. Nah, list ini juga bisa ada hubungannya dengan loop ya. Biasanya yang paling mudah itu menggunakan for loop. Karena kita bisa langsung mengiterasi isi dari list dengan menggunakan for. Nanti kita bisa lihat beberapa list, sifat-sifatnya, gimana cara aksesnya. Nah, yang sekarang ini cara aksesnya. Dimulai dari angka 0, indeksnya. Kita sebut ini indeks ya. List itu disusun berdasarkan indeks yang berurut. Dari 0 dan seterusnya. Oke ya. Aksesnya gimana kalau 178? Berarti kita cari indeksnya. Indeksnya dari 0, 1, 2, 3. Berarti kita pakai indeks ketiga. Result, indeks ketiga. Penulisan indeks itu dengan menggunakan kurung kurawal seperti ini. Nah, bukan kurung kurawal. Kurung siku. Kalau yang ke 0 berarti 181. Oke. Dan ini beberapa contoh penerapan dari si listnya. Nah, ini untuk listnya. Yang pertama, fungsi listnya itu kita bisa define dengan menggunakan list seperti ini, atau dengan menggunakan langsung empty listnya. Kita pakai kurung sikunya ini. Nah, ini kurung sikunya doang, 2 ditutup tanpa ada isinya. Itu juga bisa pakai define untuk ngedefine list. Oke, kenapa nih dia left? Suara Mister masih kedengaran jelas di sana? Putus-putus nggak? Enggak, Mister. Enggak ya? Oke, Mister lanjut kalau gitu. Oke, selanjutnya untuk menambahkan value kita gunakan append. Ini beberapa fungsi yang dari list ya. Kemudian ini contohnya. Jadi ketika ada suatu nilai tertentu yang kita dapatkan dari si user, kita bisa tambahkan di dalam list yang di students-nya dengan menggunakan fungsi append. Dan kita masukkan argumen. Nah, ini yang Mister bilang ya. Ketika kita panggil fungsinya, namanya di sini menjadi argumen. Kita sisipkan argumen students yang merupakan inputan dari si user. Nah, nanti dia akan menambahkan di bagian array-nya, di bagian list-nya. Oke. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan sifat-sifatnya list juga. Jadi, ketika kita mendeklar list, dia akan langsung muncul kurung buka, kurung tutup, kurung buka siku dan kurung tutup siku. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini lesson yang kedua kan ya? Kak, Ya. suara kakak bergema kak. Kayak Lesson kedua. Ya, benar, lesson kedua. Kak. Yup. suara kakak apa? Kayak ada Feedback ya? Bentar. iya feedback. Sekarang udah aman? Udah. Oke. Good. Nah, ini tadi sampai ke yang lesson 2 dulu ya. Sampai lesson 2. Sampai list yang sifat kedua. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya kita kayak search
Kalau di string kan ada ini ya, ada fungsi search-nya juga ya, fungsi find. Nah, ini kita bisa gunakan di dalam array itu in. Jika Johnson ada di dalam array students, maka dia akan kembaliannya true. Kalau nggak ada, false. Jadi ini semacam komparasi aja. Kita bisa buat sebagai logical statement-nya atau conditional statement-nya. Kalau ini buat ngurutin alfabet dari ascending number ya, dari kecil ke besar. Nah, ini sifat-sifatnya. Nanti akan kita coba langsung praktekkan di dalam tasnya kita. Nah, ini beberapa contoh program yang nanti akan kita buat. Jadi menghitung rata-rata, mengetahui maksimumnya, minimumnya, dan sebagainya. Nanti akan kita buat di bagian course-nya. Oke, sekarang kita coba masuk ke course-nya aja, supaya bisa langsung kebayang apa itu yang dimaksud list, dan kita nge-review nih dikit-dikit mengenai list. Kalau nanti ada yang dirasa membingungkan, coba langsung ditanyakan aja ya. Oke, Mister mau buka dulu. Yang list mana? List. M1 L1-nya kita buang dulu. Oke, nomor 3 ya. Kita buka yang nomor 3, lesson 2 yang nomor 3. Lesson 2 yang nomor 3, straight as data archive. Oke. Masuknya di sini. Oke, yang ini. List. Sekarang yang pertama, if a list contain 10 item, the number of the last item is 9. Maksudnya indeksnya ya, indeksnya. Bener nggak? Kalau dia itu terdiri dari 10 value yang sudah tersusun, last itemnya itu 9. Benar. Benar ya? Oke, paham. Kemudian yang kedua, a list a data type that stores a sequence of item. Sequence itu maksudnya berurutan ya. Berurutan mulai dari indeksnya. Indeksnya berurutan. Apakah benar? Apakah betul? Matan gimana? Betul? Nomor 2, a list bentar, punya Mister punya teman-teman beda-beda ya. Yang bagian ini, a list is a data type. A list is a data type. Bener ya, karena dia berurutan dari 0 sampai terakhir dan seterusnya. Terakhirnya itu -1 dari length-nya ya, dari seluruh value-nya, nilai dari value-nya. Kemudian yang ketiga, all the items in the list are numbered starting from 0. Benar ya. Oke. Ini kebanyakan program seperti ini. Kebanyakan bahasa pemrograman selalu indeksnya dari 0. Kemudian yang keempat, a list can contain element in different data type. For example, both number and strings. Bisa masukin 2 data yang berbeda sekaligus. Isinya yang pertama misalnya number, yang kedua string. Betul? Betul nggak? Betul kali. Betul. Iya, bener banget emang. Bener. Jadi list itu datanya bisa bebas. Nggak cuman isinya kayak numeric doang. Nggak. Bisa string, bisa boolean, terserah. Jadi string itu, list itu berbeda dengan kalau kita ketahui variabel, single variabel yang bisa kita define. Misalnya variabel umur sama dengan 60. Ya udah, nanti isinya kita akan meng-save nilainya itu dibuat variabel umur ya 60 itu. Atau nilainya itu integer. Kalau diganti yang lain maka akan error kemana-mana itu. Nah kalau list enggak, bebas. Nambahnya pun juga bebas. Mau string, mau number dan sebagainya itu bebas. Oke ya. Terus yang terakhir, yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. A list can contain items of only one data type. Nah ini kan kebalikan dari atas ya. Berarti jelas salah. Karena ini yang benar nih. Dia bisa menyimpan beberapa tipe data, nggak cuma satu. Kemudian yang terakhir, all the items in the list are numbered starting from 1. Nah ini bertentangan dengan ini. Berarti harusnya ini udah benar nih. Tuh, oke. Nice. Oke, nomor 1 udah lulus semua. Teori-teori ini masih ya, nomor 1. Deo udah pada masuk belum? Deo. Oke, Deo. Yang lainnya udah aman ya. Bentuknya sekarang seperti ini. Jadi yang salah itu cuman yang ada 2 yang salah, yang start from 1 sama satunya lagi only one data type. Itu salah.
Jadi list itu bisa mengandung berbeda-beda data tipenya. Oke. Next, nomor 2. Nah, tinggal dipasang-pasangin nih. Having an item in a list. Determining the length of the list. Nah, ini nih kita pasang-pasangan dulu yang jelas ya. Adding an item to the end of a list. Append kan ya, yang tadi. Getting a list item using its number, berarti pakai index. Indeksnya si number ini kan. Sorting, berarti pakai yang ini. Nah, ini kita mau mendapatkan atau mengevaluasi apakah item itu ada nggak di dalam list. Pakai ini ya, perintah in. Misalnya Lukman in teacher, harusnya ada. Tapi kalau Lukman in students, kemungkinan bisa nggak ada. Nah, gitu ya. Itu maksudnya di sini ya. Kita coba. Oke, aman. Let's start. Oke, semuanya udah clear ya. Oke, good. Lanjutkan. Sekarang yang ke Bentar, Kak. Oke, gimana? Dio, gimana Dio? Bisa screencast Dio? Apakah di sana aman? Bim, mana screencastnya Bim? Aku gak bisa, kayak capek. Aduh. Oke, udah Kak, makasih. Udah ya? Oke, good. Sip, semuanya udah masuk ke yang ketiga ya. Jadi gimana Bim? Aman nggak di Bim sana Bim? Bisa ngikutin nggak tapi? Aman, Aman kecuali, ya? sakit ya, sakitnya tidak aman. Oke, ya udah oke. Disesuaikan aja ya. Oke, Mister lanjut dulu ya. Ntar kalau ada yang bingung semuanya langsung interupsi aja ya. 3 tadi ngetik ya. 4 tadi Oke. Mister tunggu di bagian nomor 4. Nah, ini kita akan coba mengaplikasikan apa-apa yang tadi yang udah kita dapat di list. Sembari nunggu Mister mau sebutin lagi ya perintah-perintah list ya. Append itu nambah value atau nambah nilai. Kemudian sort itu berarti dia ngurutin dari kecil ke besar. Terus kalau titik-titik in suatu list, nah itu berarti mencari itu, nyari listnya apakah si titik-titik ini ada nggak di list. Itu. Apa lagi? Nah, defining list itu, ngedefine list itu bisa pakai list kurung buka kurung tutup biasa, atau list sama dengan kurung buka kurung tutup siku, kosongin aja, itu juga udah bisa. Bebas ya, mau nentuin seperti apa. Cara ngakses beberapa value di list itu pakai index, mulainya dari 0, terakhirnya itu adalah panjang list dikurangi 1. Jadi kalau ada 10 value yang ada di dalam list, berarti dia 0 sampai 9. Ya, 10 kurang 1 kan? Indeksnya, karena kita ngomong indeksnya. Tapi kalau length-nya ya 10. Jangan bingung ya. Kalau ditanya length-nya itu list antara nomor 1 sampai 10 itu berapa? Ya 10 gitu loh. Tapi kalau indeksnya 9. Karena dia nilai dari length-nya semuanya dikurangi 1. Karena indeks dimulai dari angka 0. Nah, kayak Mister mau lihat dulu. What was number 1? What question is it? Hello Dharma. What do you mean by what was number 1? Do you need to Oh, suara Mister masih nyambung nggak ya? Jangan-jangan putus nih. Nyambung. Oh, masih nyambung. Oke. Oke, berarti Mister lanjut dulu ya. Yang keempat. Oke, sekarang ada kondisi seperti ini. Nah, ini udah ada ketentuan-ketentuannya nih. Sorting the students list. Berarti ini untuk yang kedua kita akan Oke, Kevin. Sorry, Dharma. Gimana Dharma? Do you have any problem? Where is your screencast? Why I just see black screen in your screen? What is the lesson 2? Now we will
We are discussing about lesson 2. Oke. Oh my god. Jangan-jangan nih Dharma ketinggalan nih. Mana Dharma? Buset, baru dibuka yang pertama. Oke. Oke, Dharma, do you have any problem in here? Can you identify the answer? Yes, right? Yes. What's next? Yeah, that's right. Number 2 is right. Okay, nice. Good job. Okay, good. The next one. Hiding item, yes. You can use a pen. What next? Hiding an item, yeah, you're right. List, okay. Yeah, okay, nice. Good job. Okay, let's meet in the number, where's the number 4? Okay. Nomor 4. Nomor 4 ini, yang pertama, arrange the last name in alphabetical order. Ini yang akan kita lakukan ya. Kita akan sesuaikan di dalam program code-nya. Jadi, ini kalau kita beberapa lupa terkait dengan instruksi list, bisa dilihat di sini. Nih ya, kalau mau short, kita panggil nama listnya, titik, panggil fungsi shortnya. Oke, kita buat satu-satu. Ups, nggak bisa balik. Oke, bisa balik. Berarti ini students short. Kemudian total studentsnya. Berarti kita membutuhkan berapa length-nya kan? Length-nya ada di sini. Sama seperti string kalau kita mau menghitung length. Nah ini len students. Oke. Kita buat di sini len students. Students. Nah, oke. Kemudian type student list nicely. Nah, ini udah disediakan nih sama si fungsinya. Ini udah sesuai dengan contohnya yang ada di sini. Nah, ini nanti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sekarang kita coba running program. Bentar, kita cek dulu. Nicely display. Oke, udah count the number, udah yang len, ya kan? Yuk. Let's try to check it. Oke, bad input. Oke. For E in, what should I fill in here and here? I wanna see Fatan. Where are you, Fatan? Oke. Oke, Fatan udah lewat. Nice. Yang lainnya apakah Ini ditambahin student ya, for in-nya ya? Ini suara siapa ya? Reski. Oh, Reski. Gimana Reski? Sorry. Ditambahin student for in-nya. Yang di mana? Ya. Listnya students, kemudian kita buat elemennya, masih ingat ya? For itu for titik-titik in titik-titik. Titik-titik yang pertama, Mister contohkan di sini. Studentsnya itu benar di sini sebagai listnya. Nah, kita butuh elemen untuk menyimpan masing-masing si students. Kenapa kok Mister ambil student? Karena di sini kita udah define elemen yang kita ambil namanya students. Kalau ini dipakai boleh nggak? Boleh, tapi nanti error di sini. Nah, error di sini nih. Kita coba cek ya. Error nggak? Tuh, not define. Kenapa? Karena kita nggak define elemennya sesuai dengan apa yang di sistem yang udah sediain. Jadi kalau ini mau ininya juga diganti baru nanti nggak error. Coba kita cek. Tuh, nggak error. Dan dia boleh ternyata. Mister pikir bakalan error kalau diganti Jadi ini bebas ya. Elemen di sini bebas. Ingat ya kondisi for. For itu dia definisikan elemennya, variabel elemennya, kemudian listnya. In list apa? Gitu ya. Bebas namanya apa? XX juga boleh. XX juga boleh. Nanti dia akan
mendefinisikan sendiri. Tuh, aman ya? Oke ya, aman ya listnya? Sampai sini? Oke, good. Bisa dilanjutkan. Kalau yang belum aman, Yos. Oke, Reski, Kevin. Oke, Kevin, gimana Kevin? Sudah aman yang nomor 4-nya? Bentar, masih memahami kak. Oke, siap. Boleh. Mister mau cek dulu yang lain ya. Dharma, what are you doing now? Oke, level 5. Good, nice. Yang sudah oke, Ezra, oke, udah level 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Fatir. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Lanjutin ya, yang bisa sampai lanjut ke nomor 5, lanjutin aja nomor 5. Nggak apa-apa. Oke, Farhan gimana Farhan nih? Aman? Kebayang nggak? Bisa mengikuti nggak maksudnya untuk kondisi list ini? Aman, Mister. Aman, oke, good. Deo udah oke, lewat nomor 4-nya. Jona, oke, Jona juga udah oke. Nah sekarang bagi yang udah oke, silakan dilanjutkan ke nomor 5. Kalau nanti ada kesulitan, bisa sampaikan ke Mister, biar nanti Mister lompat ke nomor 5. Oke, yang Kevin, oke. Oke, Fatan, gimana Fatan? May I get a favor? Yes. Gimana? Ada pertanyaan? Nomor 5. Yes. Masalahnya di mana? Add to the program. Request found. Boleh bagi caranya. Oke. Oke, kita coba masuknya nomor 5 ya. Biar nanti. Oke, Mister buka open tab aja. New tab. Oke. Sebenarnya punya Fatan itu udah oke sih. Codingannya, algoritmanya Mister paham. Cuman mungkin cara kerjanya di listnya. Ini ya, cara kerja yang di list yang bisa kita manfaatkan ya. Ini untuk mencari yang ada di list. Ini untuk mengiterasi yang ada di list, ya. Bedakan antara dua ini. Ada penggunaan in juga sama, tapi ini karena ada for, maka dia mengiterasi elemen yang ada di list, gitu ya konsepnya. Good. Sekarang Mister mau coba di sini. Di sini dia memasukkan requestnya. Requestnya udah di lower case semua. Jadi nanti akan dia small case semua nih, sesuai dengan ada yang ini. Nah sekarang caranya, ini suruh ngapain? If the student made such a request, it display request found. Oke, sesuaikan dengan display. Kalau enggak, maka dia no. Conditional statement butuh kondisi apa? True or false kan? True or false itu dihasilkan untuk menyeleksi apakah ada apa enggak di sini itu dengan cara seperti ini. Searching bukan pakai for ya. Kalau ini tadi kan ada yang pakai for gini. Pakai conditional statement conditional statement aja. Searching in trips. Ada enggak? Kalau ada kembaliannya false, kembaliannya true, maka isinya adalah apa? Ini request found request. Bener kalimatnya gini. Request found request. Gak apa-apa. Kita ikuti dulu. Daripada ntar salah. Else has not been entered, no such request. Harusnya kayak gini. Hop. Gini. Terus apalagi ketentuan di bawahnya? Nggak ada. Udah clear. Nah kita coba ya. Thank you, Mister. Oh, udah dapat ya? Oke, nice. Jadi, bedakan penggunaan for titik-titik in list sama titik-titik in list. Titik-titik in list itu maksudnya kita mau mengcompare apakah ini ada di list apa enggak. Tapi kalau for titik-titik in list itu artinya mengiterasi. Nah, titik-titiknya itu elemen ya. Elemennya ini
ke dalam yang ada di dalam listnya, disimpan tuh ke dalam elemen apa tuh, students misalnya, student in students. Jadi setiap nilai yang ada di students dimasukkan ke student 1, student 2, student 3 dan seterusnya. Jadi begitu. Itu perbedaannya. Jadi kebayang ya. Jadi kalau masih ada yang menggunakan for, bisa juga sebenarnya, cuman nanti nggak efisien. Karena tujuan kita nggak untuk iterasi, cuman nyeleksi aja ada apa enggak gitu. Oke, kebayang semuanya. Mister coba cek nomor 5 apakah sudah clear. Nomor 5 kita cukup menambahkan conditional statement tapi menggunakan fungsi-fungsi yang ada di list ya. Oke, udah lewat nomor 5. Jona oke. Deo oke. Farhan oke. Farhan oke di sana. Mister lihat nomor 5-nya masih Mister ya, oke ya. Oke. Mister lagi nyimak aja. Oke. Nanti kalau ada yang mau nanya siapa tadi? Saya Reski. Oh, Reski, gimana Reski? Ini yang line nomor 5 itu maksudnya apa? Yang if searching in trips itu gunanya apa ya? Nah, oke, Mister ulangi. Nomor 5 ini yang di bagian searching in trips itu maksudnya kita memvalidasi apakah searching ini yang kan kita input tadi ya, yang ini A, S, D, F, D ini, apakah dia ada di dalam elemen trips. Elemen trips itu ada ini, London A, London Zoo, AB, dan seterusnya. Kalau ada, dia akan mengembalikan nilai true. Logical expression, ya, masih ingat ya data type-nya. Kalau dia nggak ada, dia akan mengembalikan nilai false. Jadi fungsinya di sini untuk mencari, sama kayak kalau di string, kalau masih ingat string, ada fungsi find, ya kan? Misalnya suatu kata dot find atau suatu kalimat dot find, kata apa yang mau dicari? Lukman misalnya. Tulisannya misalnya Lukman sedang mengajar Python. Kemudian kita bagaimana cara menemukan Lukman? Pakai menggunakan find, sama seperti ini. Karena ini list, kita gunakan operator in. Beda dengan yang ini. Ada juga operator satunya yang sama-sama menggunakan in, tapi dia depannya ada for-nya. Reski. Kalau ada for-nya ini, kita nentuin elemen di depannya ini. Elemen in trips. Kalau ini dieksekusi, dia akan ngeprint ini masing-masing London A ini sampai terakhir. Kita buktikan. Tuh, di print kan di sini semuanya. Jadi dia akan mengiterasi seluruh elemen yang ada di list. Itu bedanya. Ya. Oke, paham. Kebayang ya? Mister. Sip, mantap. Oke, kalau udah kita coba Mister cek dulu. Yang nomor 6, nomor 7 ini. Oke, nomor 7 ini cuma append doang ya, append sama kombinasi dari yang sudah ada. Oke, sekarang kita coba hold dulu yang nomor selanjutnya, 6 dan 7. Kita coba masuk ke online course yang selanjutnya. Tadi nomor berapa tadi ya? Udah. Online course yang pilih sekarang, balik ke course-nya, pilih yang nomor 4. Tadi kan nomor 3. Nah, sekarang coba nomor 4. Coba nomor 4. Kita buka nomor 4-nya. Masih di lesson 2, Kita buka nomor 5 yang tadi. Oh ya. Kayaknya saya ada salah, tapi dia kayak tadi lagi nggak mau submit. Coba Mister, coba cek dulu. Yang nomor tadi suara siapa ya? Sorry. Kevin ya? Oke. Mana Kevin? Nomor 5. Oke, searching in trips. Variabelnya udah oke, searching in trip. Coba di request diisi apa aja. Kenapa salahnya di mana? Request kopas. Itu kopas. Oke. No such request. Coba di running. Oke. The London A. Yes. Udah bener kan? Di enter. Nah, itu udah bener. Tapi nggak jalan ya? Kocak. Sebentar. Trips. Yang di atas nggak dirubah-rubah kan ya? Enggak. Nomor 5 tadi yang ini ya.
Oke, kita buka dulu nomor 5. Tulisannya gimana sih? Oh, kita ikutin yang ada di ini ya, yang ada di program. Yang ada di program tulisnya request font aja. Kalau ini kan request font request nih. Yang ada di contoh program, kalau coba dibuka di task panelnya, itu kan request font. Kalau yang di student kayaknya ngikutin yang di program deh. Kalau tadi Mister kan pakai yang akun resetting gitu, jadi akun teacher. Jadi ini yang request font aja. Yes, coba request font sesuai dengan yang ada di program. Bisa nggak? Ini kenapa di sininya bilangnya request font? Iya, makanya itu. Kemarin kalau nggak salah Mister udah jelasin ya. Kevin ya. Mungkin ketinggalan ya Kevin kemarin. Pas pertama Mister membahas terkait dengan task panel, ini bagi yang pakai course ya. Karena kan ini Mister bukan pakai course nih. Mister tadi bukanya dari sini nih. Kalau mau tahu kenapa kok punya Mister itu nggak bisa, ininya masih ini, coba lihat ya. Salah. Nah ini kan nggak ada warna hijaunya nih. Mister tuh bukanya dari sini, dari track yang ada di sini. Ini kalau dibuka sama soalnya, tapi nggak bisa di save, nggak nge-save ini track kayak gini. Jadi punya Mister tuh bukanya dari sini. Nah ini nih kadang yang punya track ini sama yang punyanya yang course yang ada di sini. Sebentar, kalau yang punya teman-teman kan adanya di sini nih. Nah bentuknya kayak gini kan? Kayak gini. Yang di course ini kadang beda nih ketentuannya. Makanya kalau tadi kemarin Mister sampaikan lagi ya sekarang ya. Kalau ketemu task panel, yang pertama, kalau dia ada running programnya, sesuaikan input dan outputnya itu sama persis dengan running programnya. Itu yang menang itu. Jadi kayak printnya itu ada titik, komanya dan sebagainya, ikutin yang itu. Tapi kalau nggak ada, cuman ada contoh dari si programnya aja, seperti yang ini, balik lagi ke sini. Nah ini contoh dari programnya kan cuman gambar doang ya. Pakai yang ada di sini, request font. Nah kalau yang di sini kan request font request nih, ya kan? Kacau kan? Kalau ngikutin ini nggak bakalan lulus di automatic checknya, meskipun logika kita benar. Yang ketiga, kalau nanti ternyata ada di sini yang kopian yang bisa di-copy seperti ini, mending di-copy, jangan diketik sendiri. Karena kadang titik, koma dan sebagainya kita kelewat. Nah makanya dari tadi Mister waktu nyontohin itu selalu copy-copy, kopas-kopas, supaya seperti itu sih. Maksudnya kita minimalisir yang namanya automatic checknya itu nggak nerima kita gitu. Oke ya, kebayang semuanya ya. Untuk yang kemarin zona ya, terutama yang masih baru gabung maksudnya, kemarin Mister menyampaikan seperti itu. Jadi automatic checknya itu tips dan triknya seperti itu. Belum selesai Dharma. Masih lanjut ke yang nomor 4. Nah, kita balik lagi ke course. Buka yang nomor 4 ya. Nomor 4. Mister bukanya dari track. Dari sini. Nah, ini ya. Yang track. Track yang ini. Data archive yang kedua. Munculnya kayak gini. Mirip seperti punya teman-teman, tapi dia nggak bisa di save. Ya, kalau udah selesai di close, reset, hilang. Gitu. Oke ya. Oke, nah ini yang tadi yang nomor 4 ya. Oke, nah sekarang yang nomor 4 ini kita coba cek length dari si array ini. Berarti kita ada 6 ya kan. Kemudian kalau ini string ya, string ditambah dengan suatu string yang lain, maka dia akan membentuk suatu string juga. Sama, bentuknya kayak gini. Jadi string nih, ada apitan stringnya ya, ada apitan quote-nya. Kalau di split, berarti dia memisahkan toh, jadi array. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bentuk string di split dengan spasi, maka dia akan terpisah menjadi array. Bukan langsung number, tapi array, karena ini sifatnya string. Kemudian 1, 2, 3 remove yang spasinya, berarti dia akan jadi apa nih? Jadi ini ya? Bukan. Jadi apa ini yang ketiga? Oke, yang ini dulu deh. Atau ada yang udah ketemu ini?
Ini jadi ini apa bukan? Halo? Apa sudah kebuka semua belum? Kita masuk yang nomor 4 ya. Dharma? Oke. Dharma kita masuk yang nomor 4. Bim kita masuk nomor 4 ya. Yang nomor 4. Course nomor 4. Oke, Kak. Yo. Ya ini replace. Replace ini spasinya di replace jadi tanpa ada spasi. Ini 1, 2, 3. Kalau list ditambah dengan list yang lain, maka dia masuk ke sini. Nah, ini itu error. Karena apa? Ini list. Di remove ini nggak ada value ini, value spasi itu nggak ada. Yang ada tuh 1, 2, 3. Itulah kenapa kok dia error. Harusnya. Tuh. Oke ya, nomor 1. Bayang ya. Oke, semuanya udah aman nih. Udah kelewat semua. Dio. Oke, nomor 3 malahan. Mantap. Oke, berarti lanjut ya ke nomor 2. Ini tadi ketikan, Mister bisa lewat. 3. Nah, ini dia. Add grade input separated by space. The maximum grade is 5, the minimum grade is 0. Nah, ini kita coba cek. Contohnya ini. Enter grade separated by space. Nah, ini kita nanti berpedomannya ke sini ya. Sekali lagi, kalau ada muncul gambar ini, contoh program, kita pedomannya ke sini. Oke, kita buat aja dulu ya. Yang pertama. Bentar, cek dulu. Udah sampai mana semua? Udah nomor 3 semua kah? Menginjak nomor 3 at least. Reski. Oke, nomor 3. Kevin. Oke, sedang berusaha mengerjakan teori. Semangat, Kevin. Oke. Dharma. Oke, nomor 3. Good. Kalau mau dicoba, Ezra mau nyoba yang nomor 3 juga nggak apa-apa ya. Nanti bisa cross check dengan yang kerjaan Mister nanti. Kayak Fatan tadi ngerjain dulu, nggak apa-apa. Nanti bisa saling koreksi atau saling memberi masukan boleh. Nggak apa-apa. Ntar kalau punya logika lain yang lebih efisien dari punya Mister nggak apa-apa, masukin aja. Oke, nggak ada yang mau nyoba nomor 3 nih. Nggak ada yang mau nyoba nomor 3 nih. Fatan gimana? Ntar Mister share screen punya Fatan biar bisa dilihat dari teman-temannya. Gimana? Ready? Nyoba dulu. Farhan mau nyoba? Jadi gantian biar Mister nanti jadi yang melihat dulu. Gitu, gimana? Berani? Siapa berani? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Kalau ada nggak apa-apa ya. Kalau ada yang oke, maksudnya yang udah punya ide, nggak apa-apa, kita coba. Nanti kita akan ikutin masing-masing logiknya teman-teman, karena ada kemungkinan logiknya ini bisa beda-beda loh ya. At least tujuannya bener gitu kan, nggak apa-apa. Nah, ini di sini udah ada keterangan nih. Nomor 3 sebenarnya udah ada keterangan untuk menambahkan grade input separated by spaces. Ini tulisannya mirip nih dengan ini nih. Enter grade separated by spaces. Oke, kita kasih nama apa ya? Grade aja ya. Grade sama dengan gak ada yang lain kan? Oke, nggak dipakai. Input. Kalau dia mau masukin beberapa input, kita pakai fungsi input. Judulnya apa? Grades. Grade. Oke, ini aja kita copy. Ini kita hilangin. Enter. Nah, kayak gini ya. Enter grade separated by spaces. Titik 2. Oke, good. Habis itu suruh ngapain? Maximum grade is 5, the minimum grade is 0. Oke, itu ketentuannya. Sekarang kita harus melihat. Nah, ini ada variabel marks. Marks ini kalau kita lihat dia bisa dibuat length. Kemudian kalau kita lihat set analisisnya berbentuk apa ini? List. Berarti kita harus memisahkan input yang ada di sini yang sudah diterangkan dengan ini nih, separated by spaces. Jadi marks sama dengan grade dot split split by spaces. Pisahkan grade dengan menggunakan spasi. Spasi. Jadi nanti kalau kita memasukkan input angka ini, nanti akan dihasilkan analisisnya itu, set analisisnya adalah 4, 5, 5, 2, 3. Nah, ini berbentuk list. Oke ya, dari sini ada yang bingung nggak? 2 ini Mister tadi nambahin.
Nggak ada ya. Kalau nanti ada yang bingung langsung ini ya, langsung interupsi nggak apa. Kalau belum ada suara berarti Mister asumsikan oke semua ya. Setelah itu dia akan ngeprint marksnya nih di bagian ini. Oke, udah ada. Kemudian habis itu the performance is not stable. Nah, ini di bagian ini ke bawah itu adalah ngecek performance-nya. Ini sudah disediakan base system nih. Growth-nya di set 1. Kemudian dia mengiterasi I, ingat ya, for I itu adalah elemen dari si marks-nya nanti yang akan kita print. Makanya di sini nanti dia akan memisahkan marks-nya satu persatu, ngecek apakah marks-nya ini nanti sesuai dengan ketentuan yang growth-nya ini. Kalau dia -1 berarti performanya nggak stabil. Kalau dia ternyata 1 berarti dia stabil nanti munculnya. Nah, kita akan buat growth-nya ini sebagai conditional statement-nya. Nah, di sini kita lihat. Oke, ini ketentuan soal yang pertama tadi. Ini entering a set of grade using input. Nah, ini udah displaying the result if growth sama dengan 1, the program display ini. Ini berarti kita buat conditional statement-nya. If growth sama dengan 1. Ingat ya, conditional statement bukan cuma 1 sama dengannya, tapi 2. Kita membandingkan, bukan me-assign. Kita copy aja, jangan diketik. Bahaya. Print. Nih. Kemudian kalau dia otherwise berarti else. Print. The performance is not stable. Ini dia. Copy. Paste. Nah, kita coba cek nih. Nah, sekarang ini kita lihat dulu nih. Marks-nya ini, posisinya. Oke, Bima. Kenapa, Bim? What happened? Oh, kirain mau nanya. Ada yang resen Bima tadi bukan? Oh, nggak ada yang resen nih? Oh, bukan. Tadi muncul notifikasi soalnya di Mister. Oke, dari sini udah kebayang? Oke ya. Nah, sekarang kita coba cek nih. Apa yang tadi Mister ketikkan, semoga ini ya masih bisa diikuti semuanya dengan baik. Kita coba cek apakah ada error nggak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nggak ada error. Kalau kita pakai yang ini 4, 5, 5, 2, 3. 4, 5, 5, 2, 3. Nah, secara tampilan sama ya. Sekarang kita coba cek. 4, 5, 5, 2, 3. Oke. Nah, lulus. Yang ini bagian sistem yang udah disediakan tadi gak ada yang Mister otak-atik. Mister langsung masuk ke bagian conditional statement-nya. Nah, kalau teman-teman penasaran ini mau ngapain, ini untuk menentukan apakah growth-nya itu 1 atau -1. Dengan cara apa? Membandingkan marks yang ada di bagian ini, list ini, apakah marks yang setelahnya itu lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini rumusnya. Kalau dia lebih kecil, misalnya dari 4 ke 4, 5, maka dia menjadi 5 kemudian 4. Berarti dia nggak stabil, turun kan grafiknya. Tapi kalau 4, 5, nah dia stabil tuh. Makanya di sini ketika 4, 5, 5, 2, 3, 4 ke 5 ini masih stabil nih. 5, 5 stabil, 5 ke 2 not stabil. Nah, jadi dia akan turun tuh. Kak, Baik, gimana? mau ambil minum dulu, Kak. Oke. Oke ya, itu bayangannya untuk penjelasan terkait dengan yang growth ini. Oke. Yang lainnya udah oke semua? Kalau udah oke, bisa ke next program. Wah. Nomor 4 sekarang. Nomor 4. Oke. Nah, ini
perfection factor. Oke, jadi dia ini rumusnya ya, udah ada di sini. Ingat, ini udah ada contoh programnya, meskipun dalam bentuk gambar, kita patokannya ke sini. Sekarang kita coba masukkan ke yang sama seperti tadi. Grades sama dengan input. Aduh, panjang banget, nggak ada yang bisa di copy ya. Oke deh. Enter grade separated by space, minimum is 1, maximum is 5. Semoga nggak ada yang salah ketik. Oke, kira-kira kayak gini ya. Nah, setelah itu kita seperti tadi, kita buat dia split. Kita mau simpan dalam bentuk array. Boleh pakai yang variabel tadi, misalnya marks grades dot split dengan menggunakan spasi sesuai dengan ketentuan di sini ya. The program as the student's grade, oke, separated by space udah oke. Count the number of fives. Nah, sekarang kita mau mencari number of five yang ada di sini. Dia perfectionnya cuma 5 aja kah? There are only 10 graduates or 4 Oke, cuma 5 aja ya. Nih, terlihat di sini nih contohnya. Misalnya ada 10 grade atau 10 nilai, kemudian yang ada nilai 5-nya cuma 4. Berarti 4 per 10. 10 grade itu adalah berarti totalnya ya. 4 per total seluruh nilai dikali 100. Dapat ya logikanya di sini? Kalau masih ragu-ragu dengan apa yang kita ketikkan, bisa cek dulu, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ini misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah oke ya. Splitnya udah oke, udah dapet. Marksnya juga, nilainya juga udah dapet. Nah, sekarang kita mau lanjutkan ke misi selanjutnya. Kita mau ngitung banyaknya angka 5. Oke? Banyaknya angka 5. Berarti kita perlu iterasi. Kita bukan mau mencari ya, bukan mau mencari ada angka 5-nya enggak ya, bukan. Kita mau mengiterasi angka 5-nya ada berapa. Kita cek. Nah, kita buat aja counter misalnya. Counter sama dengan 0 pertamanya. Setting inisiasi ini untuk menghitung nilai angka 5. Oh, gini aja deh. Counter 5. Nih, jadi counter untuk angka 5 gitu ya. Kemudian kita iterasi si marksnya 4. Elemennya apa Mister? Bebas. Mau kasih nama apa? Value, apa nilai, file, gini juga boleh. In. Salib, gak usah. Biasanya sih yang best practice-nya itu kita gunakan singularnya. Mark in marks. Jadi lebih enak untuk memahaminya. Kita cek seleksi. Nah, ini karena ini kondisinya membandingkan angka 5-nya ada berapa, cuman dia nggak sampai lebih kecil atau lebih besar, kita nggak perlu melakukan konversi. Jadi cukup if mark sama dengan, buat kayak gini udah cukup. Karena bentuk angka 5 di string, di integer ya sama kayak gini gitu. Tapi kalau kita lebih kecil lebih besar perlu konversi ya. Jadi kita bisa konversi itu sesuai dengan kebutuhan. Maka counter 5-nya tambahkan 1 setiap ketemu angka 5. Kalau enggak, lewat. Nggak usah ditambahin apa-apa, biarkan counternya. Nah, ini program ini 5-8 untuk menghitung angka 5-nya. Sebagai. Nah, udah kelar ya angka 5-nya. Oke, Kevin, gimana? Kevin. Apa tadi kepencet apa? Power off. Kepencet apa? Power off? Power off. Oh, oke. Berarti nggak ada yang ditanyain ya? Aman ya sampai sini ya? Ini nomor 4. Ini nomor 4 ya. Habis ini saya izin live duluan ya. Soalnya besok ada ulangan mate mesti belajar. Oke, siap. Oke, kita selesaikan aja nomor 4 ini dulu ya. Habis itu kita hitung nilai perfectionnya. Nah, ini kita copy aja supaya gampang. Perfection
perfection. Nah, rumusnya adalah jumlah counter angka 5 dibagi dengan length dari marks dikali 100. Itulah rumusnya. Yang udah ada di sini nih. Nah, setelah itu kita buat perfection factor. Nah, ini kita tambahkan set print ini, kemudian kita masukkan variabel perfection. Oke, harusnya sudah bisa jalan. Apakah ada error atau ada apa ini? Kita coba 1 5 4 5 1. Oke, 5-nya ada 2 per 5 dikalikan 100%. Nah, dikalikan 100. Nah, bener ya? 40 ya. Nah, apakah betul? Kita coba menggunakan angka yang ada di sini. 4 5 2 1 3. 4 5 2 1 3. Bismillah. Mana? Wah, nggak muncul nih. Perfection factor persen 20. Oke, 45213. Ini kurang apa lagi nih tulisannya? Kita coba cek dulu. Tulisan. Oke, yang lainnya gimana? Sudah ketemu yang nomor 4? Dapat ya? Maksudnya logikanya dulu. Jangan terpaku dengan yang namanya automatic check. Wah, salah nih, enggak. Logikanya dulu dapat ya. Semoga gak ada masalah. Gak ada kendala di sana ya, aman. Nah, sekarang Mister mau coba nih. Ini tadi kan Mister nggak pakai konversi nih. Jangan-jangan dia minta konversi. 4 5 2 1 3. Nah, sama aja. Nggak ngaruh. Perfection factor udah. Persen. Oke. Perfection. Nggak ada ngaruh nih mau dibuat integer atau enggak. Mungkin ada bug lagi nih di sini nih. Coba. Yang lainnya gimana? Kalau yang pakai course, apakah masih ada bug juga seperti Mister apa enggak? Oh, sebentar. Ini kenapa ada ini? Jangan ada print. Sorry. Harusnya nggak di print. 4, 5, 2, 1, 3. Nah, oke. Bukan bug. Tapi Mister tadi belum menghapus printnya tadi. Yang untuk ngecek. Oke, sampai sini? Udah oke semua? Oke. Oke ya, mantap. Ya sudah. Kalau begitu kita cukupkan dulu aja. Udah 8:30. Takutnya nanti ada kegiatan juga yang lain, ada yang ulangan dan sebagainya. Untuk yang nomor-nomor yang lainnya, kalau Mister lihat sepintas sih konsepnya mirip-mirip, nggak ada yang berbeda. Cuman yang diingat-ingat tadi adalah kondisi terkait dengan listnya tadi ya. Jadi sifat-sifat listnya itu dipegang. Jadi ada append, ada sort, ada split, ada in. Kemudian iterasinya for titik-titik atau elemen in listnya dan sebagainya. Untuk yang juga akses indeksnya juga perlu diperhatikan tuh. Jadi indeksnya mulai dari 0 sampai terakhirnya adalah length dikurangi 1. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Gimana ini kok ada yang merah nih? Tadi Mister lihat ada yang merah. Ya siapa tadi? Farhan apa? Farhan tadi merah? Oh enggak. Oke, udah coba nomor 6. Oke, nice. Oke, ada mau ditanyain nggak? Sampai sini. Nothing. Oke, good. Mister, kalau ada nomor yang bingung boleh tanya ke Mister kan? Oh, boleh banget. Mister buka WA pribadi juga nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya sungkan di grup,
ya kan? Karena ada orang tua juga di situ kan, langsung japri aja nggak apa-apa. Oh ya, ini kebetulan di sini semuanya pada masuk kan. Mister mau nanya sekali lagi, udah pada gabung ke WAG semua ya? Udah, Mister. Bima nih, Bim kemarin aku kirim udah gabung belum Bim? Belum, Kak. Bima. Oke, Deo nanti coba gabung ya. Kemarin Deo udah dapet ininya belum? WAG-nya belum, link WAG-nya. Bim, gabung Bim, nanti ada info-info dari algoritmik di situ semua soalnya. Oke, Dio nanti juga gabung ya. Yang belum gabung, tolong gabung karena nanti kalau ada info-info terkait dengan lessonnya, kemudian ada penyesuaian jadwal dan sebagainya kayak liburan kemarin, ada ekstra kelas, itu nanti di-upload sama adminnya di situ semua tuh. Oke, jangan lupa punya ada. Oke, Mister share di sini aja kali ya. Oke, share di sini aja. Langsung nanti gabung ya Bim, langsung gabung Bim. Oke Bim. Bim. Udah tidur dia. Bim. Where are you Bim? Astaga. Ini dia. Oke, ini ya. Sorry. Mana chatnya? Ini ya, ke situ ya, linknya ya. Jadi langsung gabung aja semuanya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain lewat Japri juga nggak ada masalah. Atau lewat Marsagram yang ada di platform juga nggak apa-apa. Yang mana deh yang paling enak? Nanti Mister bahas di sana. Kita coba diskusi di sana supaya nanti bisa lebih familiar lagi nih dengan perintah-perintahnya. Oh ya, ini sekali lagi Mister mau sampai ini sebelum ditutup, Mister mau nyampein lesson 1 sampai 4 nanti ini ke depannya atau sampai 3. Mister lupa nih ada berapa lesson nih. Untuk yang pertama itu tuh basic ya, basic semuanya tuh. Jadi jangan sampai lupa ya. Jangan sampai bingung. Kalau ada yang bingung segera tanyain aja. Takutnya nanti udah masuk ke project-project, ya kan? Bingung nih di tengah-tengah. Nah, nanti lebih ini lagi nanti. Lebih bingung lagi untuk selain mikirin ide, mikirin ini, mikirin codingan gitu kan. Oke, jadi sekali lagi ini kita nge-review nih. Review dasar-dasar dari Python. Asumsinya di Python Start kemarin udah sempet dipelajari dikit-dikit. Oke ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Jangan lupa sekali lagi chat WA-nya itu WAG-nya di bergabung semua ya, untuk yang terutama yang student di sini. Kalau orang tuanya mau gabung juga boleh, nggak apa-apa. Tapi utamanya di students-nya dulu karena nanti beberapa informasi terkait dengan reminder dan sebagainya, online lesson-nya itu nanti akan diuploadnya di situ. Jadi infonya di situ. Oke, semuanya udah oke? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister cukupkan dulu untuk malam hari ini. Kita udah nge-review beberapa hal terkait dengan list. Nanti silakan coba diperdalam lagi listnya. Untuk recordingnya nanti Mister upload mungkin besok. Akan Mister kabari lagi di bagian grupnya nanti. Jadi bisa diakses lagi, bisa dilihat lagi terkait dengan materi-materi yang udah disampaikan tadi juga nanti akan muncul di recordingnya. Oke, terima kasih semuanya udah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama. See you next week. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye semuanya. Oke, yuk sama-sama. Bye-bye. Goodbye. Kak, Oke, ya Kevin gimana? Ada yang mau ditanyain? ini mesti saya keluar duluan tapi mesti terakhir ya. Nggak apa-apa, nggak Ini apa. saya soalnya dari tadi ada salah, nggak tahu dia nggak mau lagi. Oh, yang mana? Coba. Mister coba masuk ke punya Kevin ya. Oke. Oh, maaf Kak. In WhatsApp, right? Ya, in WhatsApp. Please join in WhatsApp group, yo, Dharma. Done. Oke, done. Good job, Dharma. Thank you, Dharma. Bye. Yo, goodbye.
See you next week. Nah, separated by space, Kevin. Kalau Kevin mau buat kayak gitu, splitnya itu nanti nggak akan cocok. Dia akan menghitung 2, 4, 5, 3, 1 itu menjadi satu string. Jadi kalau mau dibuat sesuai dengan ini nih, ya coba lihat. Tuh, contohnya 4 spasi 5 spasi 2. Coba dirun lagi. BTW Dharma ini gunain dua device ya. Soalnya feedback ini. Pakai laptop sama HP kah atau cuma pakai laptop doang? Kok Dharma sih? Tapi dia emang nggak ada autocorrect ya? Tuh ada, harusnya ada. Oh, sebentar. Perfection factor. Coba cek dulu. P-nya huruf besar. Kevin. Perfection factor P-nya itu huruf besar, yang paling bawah. Astaga. Makanya Mister itu kalau yang kayak gini. Yang ini? Iya, kayak gitu bener. Coba dicek di bagian contoh programnya. Itu P-nya huruf besar tuh. Oh. Nah, ini kan tulisannya huruf kecil nih. Jangan contoh di bagian tulisan kalau ada contoh program. Itu yang Mister pelajari terkait dengan tips dan trik untuk mengerjakan ini. Apakah masih salah? Masih salah? Masih belum selesai? Masih. Counter 5, 4. Faktor pakai prosentase. Setelah faktor itu spasi dulu, baru kurung buka persen. Coba lihat perfection factor yang ditulis Kevin itu perfection factor tanpa ada spasi kan? Coba di spasi. Coba lagi. Oke. Makasih Kak. Yuk sama-sama. Saya izin live ya. Yuk.